Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 12. Eh, Tentunya Bapak berharap ya dengan kalian, walaupun kita pelajaran secara di rumah, tentunya kita harus semangat ya. Ya, pembelajaran kita ini mengenai bab 1 terlebih dahulu ya. Kita lihat dari bab 1 adalah judul tersebut, kasus-kasus ancaman terhadap keutuhan NKRI. Nah, tapi sebelum Bapak jelaskan bab tersebut, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama adalah memahami bagaimana berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Lalu bagaimana kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah menguraikan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Lalu kompetensi dasarnya kalian harus tahu juga anak-anak. Ya, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang telah dibentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara, strategi mengatasi berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Lalu responsif terhadap ancaman negara dan strategi mengatasi berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Lalu menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan budaya. Lalu melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu adalah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Untuk selanjutnya materinya adalah bab 1 kasus-kasus. Kita lihat kasus-kasus ancaman terhadap keutuhan NKRI. Di antaranya ya kita lihat ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, bentuk-bentuk ancaman itu banyak sekali ya. Ancaman militer ataupun ancaman non militer. Nah, kalau kita ketahui ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan ya, kekuatan bersenjata yang terorganisasi. Lalu ancaman non militernya adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan. Ancaman di bidang ideologi Pancasila diantaranya adalah adanya sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara, lalu rendahnya sikap cinta pada produk dalam negeri, lalu adanya berbagai aliran sesat yang ada di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya lagi munculnya paham komunisme. Nah, ini adalah bagian ancaman di bidang ideologi Pancasila. Lalu di bidang ekonomi kita ketahui ya, banyak sekali ancamannya adalah persaingan produk-produk yang luar negeri ya, muncul persaingan bebas. Lalu ancaman di bidang sosial ya, kita ketahui bidang sosial banyak sekali diantaranya ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam. Nah, kalau dari luar tentunya kita ketahui ya, ancaman ini ya biasanya ada juga ancaman dari luar ini kita ketahui adalah ancaman yang akan timbul dari negara luar ya, yang misalnya tenaga kerja datang ke Indonesia, tetapi ini bagian dari ancaman bagi bangsa Indonesia, karena bagaimanapun kalau anak bangsa tidak kerja akan menimbulkan isu kemiskinan dan kebodohan. Lalu ancaman di bidang politik, ancaman di bidang pertahanan, keamanan adalah ancaman nasional, yaitu bagaimanapun ancaman di bidang pertahanan keamanan ini adalah mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Lalu dalam bidang politik ya kita ada ancaman sekali, ini adalah yang sangat sering diisukan adalah ancaman SARA atau disebut juga ada money politik, oligarki, penyerangan batas wilayah dan wilayah negara. Itu bagian ancaman-ancaman. Lalu kita ketahui ada juga banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ya. Kita ketahui ada aksi pemberontakan DI, lalu ada juga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Lalu kita lihat contoh kasus ancaman terhadap politik di negara kita adalah mengenai perbatasan ya. Lalu kasus lagi adalah contoh kasus ancaman terhadap sosial budaya adalah kita ketahui ya, banyak sekali yang kita sering dengar adalah kasus-kasus yang kita lihat kalau kasus sosial budaya ini biasanya mengenai seni budaya seperti
batik motif, perang rusak, angklung dan sebagainya. Ya. Nah, demikian Bapak jelaskan secara rinci mengenai kasus-kasus ancaman terhadap keutuhan NKRI. Itu garis besarnya. Lalu untuk lebih lanjutnya nanti kita ada di classroom, tapi Bapak akan kasih pengayaan dulu ya untuk 5 soal ya Bapak jelaskan sedikit tadi. Lalu bisa kalian jawab juga ini. Pertama, apa pengertian ancaman? Yang kedua, jelaskan pengertian ancaman dalam bentuk militer. Yang ketiga, sebutkan ancaman di bidang ideologi. Yang keempat, apakah bentuk ancaman dari internal dan di bidang ekonomi. Yang kelima, sebutkan bentuk ancaman dari eksternal di bidang ekonomi. Itu aja soal dari Bapak ya untuk 5 soal. Nanti bila yang punya LKS atau punya buku bisa dicari kasus-kasus ancaman terhadap keutuhan NKRI. Demikian ulasan dari Bapak, lebih kurang Bapak mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.